Ada sebuah riset mengejutkan dari tenaga ahli Menpora. Sebuah riset tentang batas terakhir bagi timnas Indonesia untuk menaturalisasi para pemain diaspora asal Belanda. Dan ada kebingungan, juga kesialan yang dialami Australia saat menghadapi timnas Indonesia. Serta warning keras untuk Jordi Amat, Justin Hubner, dan Rizky Ridho atas comeback memukau yang dipertontonkan oleh seorang Elkan Bagot. Dan Icam Sport akan mengemas semuanya sebagai berikut. Ada sebuah riset yang cukup mengagetkan yang disampaikan langsung oleh penasihat Kemenpora yaitu Hamdan Hamedan. Dalam sebuah podcast bersama Coach Justin, Hamdan Hamedan menyampaikan hasil risetnya. Sebuah riset yang sebetulnya cukup membuat kita semua khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan kualitas pemain timnas kita ke depannya. Jadi untuk Belanda terus terang ini kita mungkin cuma punya window 10 tahun lagi. Karena apa? Karena migrasi yang dilakukan tahun 1940, tahun 50, mereka itu kemudian mungkin punya anak ya, tahun 70 dan 80, dan sekarang di tahun 2000-2010, cucunya. Iya. Ya. Jadi itu adalah batas terakhir sebetulnya. Batas terakhir. Iya, menyedihkan memang. Mengingat periode ini telah memasuki periode terakhir dari proyek naturalisasi pemain diaspora asal Belanda. Memang ada penyesalan rasanya ketika kita mengingat kalimat mengapa tidak dari dulu kita menggencarkan proyek naturalisasi ini. Mengapa setelah memasuki era terakhir, barulah PSSI mulai sehat dan Kemenpora mulai diambil alih oleh orang-orang yang mengerti. Bayangkan saja bagaimana jika proyek ini sudah digencarkan sejak 2010 ataupun tahun-tahun sebelumnya, mungkin timnas kita sudah berada di ranking 50 FIFA, atau bahkan kita sudah menjadi peserta tetap Piala Dunia. Bayangkan proyek naturalisasi pemain diaspora ini baru dimulai pada November 2022, yang mana pada bulan dan tahun tersebutlah gerbong pertama akhirnya terbuka. Sebuah momen krusial di mana Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi WNI. Belum sampai 2,5 tahun proyek itu, lihat perkembangan timnas kita. Ranking FIFA timnas Indonesia semakin melejit. Timnas Indonesia berhasil upgrade level. Dari yang awalnya hanya level Asia Tenggara, kini telah berada di level Asia. Dan yang paling membuat bangga tentu saja, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia. Rasanya kita sedang berada di era dan komposisi terbaik. Namun sayangnya kita juga berada di harapan dan era terakhir. Tapi jangan bersedih dulu. Timnas kita akan baik-baik saja ketika hal-hal serius semacam ini diamanahkan ke orang yang benar-benar berkompeten. Maka dengarkan saja kalimat ini. Makanya kami di tim riset diaspora, kami sudah tahu, kami tuh sudah mulai memindahkan fokusnya ke negara lain, ke Australia, ke Amerika, di mana mereka itu masih first generation. Apalagi yang lahir setelah tahun 2006, tim Matt Baker, tim Baker. Nah, kemudian juga seperti halnya Lucas Lee yang di Amerika Serikat, mereka itu memang sejak lahir sudah punya 2 paspor atau eligible punya 2 paspor, sehingga kita tidak berkutat di naturalisasi, tapi kita berkutat betul-betul di apa yang kita sebut sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Ya, sekali lagi, inilah yang terjadi ketika hal-hal serius seperti ini ditangani oleh orang-orang yang mumpuni. Respect Pak Hamdan. Ada sebuah kebingungan juga kesialan yang dialami Australia ketika bertemu timnas Indonesia. Di antara seluruh tim yang berada di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tampaknya Australia lah yang paling dibuat bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Bayangkan saja di awal tahun 2024, yaitu di babak 16 besar Piala Asia, Australia menang dengan mudah melawan timnas Indonesia dengan 4 gol tanpa balas. Saat bertandang di GBK, Australia sungguh ketiban sial. Komposisi tim yang mereka kalahkan dengan mudah di 9 bulan yang lalu tiba-tiba berubah drastis.
Ada Jay Itzes, ada Kelvin Verdong, ada Tom Haye, dan juga Ragnar. Nah, mungkin yang ada di benak seorang Irvin saat itu ialah perasaan kemarin kiper mereka bukan yang ini. Nah, bayangkan saja, saat melawan timnas Indonesia di bulan Maret nanti, lagi-lagi ada pemain baru yang belum pernah mereka hadapi di timnas Indonesia sebelumnya. Ada Kevin Dix, ada Miss Hilgers, dan ada Eliano. Kemudian saat melawan Australia lah, ada potensi untuk dua pemain ini melakukan debutnya, yaitu Ole Romeni dan Jero Ridderwolf. Sungguh pekerjaan paling rumit bagi tim analisisnya timnas Australia. Dan sialnya, di saat timnas Indonesia bertambah kuat dengan pemain-pemain yang baru, timnas Australia justru harus kehilangan beberapa pemain penting mereka akibat cedera. Yang salah satunya adalah pemain paling overpower saat di GBK, yaitu Harry Souttar. Mutant yang satu ini harus menepi selama 9-12 bulan akibat cedera tendon Achilles usai memperkuat klubnya Sheffield United. Namun apapun yang terjadi, kesatria dan pria sejati tak akan pernah meremehkan lawannya. Warning keras untuk Jordi Amat, Justin Hubner, dan Rizky Ridho atas comeback memukau dari seorang Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot cukup menyita perhatian publik sepak bola akhir-akhir ini. Usai pulih dari cedera, Elkan langsung dipercaya menjadi pemain utama di Blackpool FC. Tak lama setelah itu, Elkan mendapat kabar jika pelatih yang memblacklistnya dari timnas Indonesia telah digantikan dengan pelatih yang baru. Ya, Elkan benar-benar menggila, seperti ada yang ingin ia tunjukkan kepada pelatih timnas yang baru. Sebuah pembuktian jika namanya layak dipanggil kembali untuk membersamai perjuangan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bayangkan saja Blackpool yang awalnya pontang-panting di papan bawah, kini berhasil jadi sedikit tim yang tak terkalahkan di 5 laga terakhir. Hal itu disinyalir karena comeback menawan yang dipertontonkan oleh seorang Elkan Bagot. Kita semua tahu komposisi timnas Indonesia memang kebanyakan pemain bertahan, khususnya pemain yang berposisi sebagai center back. Mubazir rasanya ketika harus memanggil 7 center back sekaligus secara bersamaan, yang mana 7 center back terkuat timnas Indonesia yaitu Miss Hilgers, Justin Hubner, Jay Itzes, Kevin Dix, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan tentu saja Elkan Bagot. Jika Elkan berhasil comeback ke timnas era Patrick Kluivert, maka 3 nama yang paling berpotensi untuk dicoret ialah Justin Hubner, yang masih belum mampu untuk upgrade ke level klub senior, Jordi Amat yang bermain di kompetisi yang tak kompetitif, serta Rizky Ridho yang beberapa kali gagal bermain baik bersama Persija di Liga 1. Menurut kalian, jika seorang Elkan kembali, siapa yang akan dicoret nantinya?